Masih berbincang bersama Bapak Rizkan Firman, Direktur Utama PT Adi Komuter Property, yang beberapa waktu yang lalu sudah melakukan penawaran umum obligasi 1 tahun 2021 yang dilaksanakan dari tanggal 11 hingga 17 Mei 2021 yang terserap habis sesuai dengan target sebesar 500 miliar rupiah. Kita kemudian masih membahas mengenai bisnis ekspansif dengan penerbitan obligasi korporasi. Sudahlah ini kemudian menjadi sebuah momen yang tepat, ada appetite dari investor sendiri untuk menyerap produk-produk investasi, kemudian secara geliat ekonomi pada saat pandemi juga ini sudah menunjukkan indikator-indikator pemulihan, sehingga ini adalah sebuah momen yang tepat begitu untuk kemudian melakukan penawaran umum obligasi 1 yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Baik, tadi di awal segmen Anda, Pak Rizkan, sempat sampaikan bahwa sudah mendaftarkan diri di Bursa Efek Indonesia. Nampaknya ini akan melakukan IPO nih dalam waktu dekat. Mungkin, Insya Allah. iya, apakah kemudian penerbitan obligasi ini stepping stone menuju ke arah sana, Pak Rizkan? Iya, betul sekali Pak Wiki. Jadi selain digunakan sebagai capex untuk mengakuisisi lahan di beberapa lokasi seperti yang kami sampaikan di atas, obligasi ini juga merupakan strategi corporate action kami yang salah satunya untuk dapat memperbesar valuasi aset sebagai dasar target profit IPO yang kami sasar. Jadi proses obligasi ini juga menjadi ajang pembelajaran dan pemanasan untuk masuk pada proses persiapan IPO yang saat ini sedang kami lakukan, termasuk seperti yang kami sampaikan di atas, juga melakukan pre-education kepada calon-calon investor kami terhadap perusahaan kami yang memiliki value proposition sebagai pengembang, bisa dibilang satu-satunya yang fokus berbasis konsep TOD. Oke, Anda tadi menyampaikan bahwa penerbitan obligasi adalah sebuah mekanisme pendanaan yang menarik. Kemudian saya juga ingin bertanya, sebetulnya mengapa kemudian IPO ini dipandang sebagai mekanisme pendanaan yang menarik untuk perusahaan? Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa kami perlu IPO. Di antaranya meningkatkan kinerja perusahaan tentunya, menaikkan citra perusahaan, dan juga mendapatkan mitra usaha strategis ke depan. Dan yang penting buat kami juga mendorong akselerasi pertumbuhan perusahaan dalam bentuk equity fundraising. Gitu Pak Wiki. Oke. Ini kemudian secara ekspansi, Anda tadi menyampaikan untuk penerbitan obligasi saja ada pembelian land bank lah ya yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jika kemudian sudah mendapatkan pendanaan dari IPO, tentu saja dengan target pendanaan yang kemudian apakah ini lebih besar ataupun sama atau seperti apa, nanti mungkin Anda bisa jelaskan. Artinya secara ekspansi juga ini akan lebih ekspansif ya, Pak Rizkan, setelah IPO nanti. Betul. Ya, apakah digunakan untuk land bank saja juga atau ada hal lain yang akan dilakukan? Jadi gini, dengan melakukan IPO kami dapat memperkuat capex kami untuk menjalankan ekspansi bisnis melalui penambahan land bank berkonsep TOD dan pengembangan land bank existing yang telah kami miliki sebelumnya. Selain itu, ADCP akan memperkuat portofolio recurring income melalui fundraising IPO. Dengan bertambahnya portfolio pendapatan, maka kita harapkan ADCP dapat bertumbuh sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah kami tetapkan. Oke. Pak Rizkan, tadi Anda menyampaikan bahwa dengan properti dengan konsep TOD ini memang menjadi sebuah konsep hunian yang kemudian sangat digandrungi oleh masyarakat karena ada nilai strategis di situ, ada integrasi dan berbagai macam moda transportasi umum. Nah, secara titik juga ini tersebar lah ya di jalur transportasi lah. Bagaimana di setiap titik ini growth-nya ataupun serapannya, Pak Rizkan? Saya ingin kemudian mendapatkan gambaran. Jadi yang kita lihat di tahun lalu pada saat awal pandemi memang rata-rata semua properti terpukul. Namun kami melihat sejak kuartal ketiga dan 4 tahun lalu pertumbuhan sales kami sangat menggembirakan. Dan bahkan di akhir tahun, di kuartal keempat tahun 2020 lebih baik dibanding kuartal 1 tahun 2020. Dan di kuartal pertama tahun ini dibanding kuartal tahun lalu itu peningkatannya di atas 100%. Jadi animo masyarakat terhadap produk properti berkonsep TOD ini
kami yakin akan jauh lebih baik ke depan. Baik, secara segmen apakah ada segmen tertentu saja yang disasar atau cukup variatif, Pak Rizkan? Oke. Jadi memang untuk saat ini range harga yang kami sampaikan ke market untuk produk-produk kami itu berada di angka 300 juta sampai 2 miliar. Jadi sepertinya range itu memang sangat diminati oleh masyarakat, plus kelebihan value proposition tadi. Ya. Gitu, Pak. Artinya secara segmentasi ini cukup variatif dan membaca demand di setiap segmen begitu ya. Oke, tadi Anda menyampaikan bahwa memang secara sektor banyak sekali sektor usaha yang terdampak dari pandemi COVID-19 dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melancarkan berbagai macam strategi lah untuk kemudian tetap bertahan begitu dan akhirnya bisa bangkit lagi. Pada saat sektor terdampak, strategi apa yang kemudian dilakukan oleh perusahaan sehingga kemudian dapat melalui itu semua di tahun 2021 ekspansi pun sudah siap untuk dilakukan? Ya. Kami melihat bahwa yang paling penting adalah fokus terhadap konsep yang kami canangkan. Jadi pengembangan properti yang kami lakukan tetap berfokus kepada pengembangan properti berbasis transportasi massal. Jadi fokus ADCP ke depan akan tetap kepada pengembangan properti berbasis transportasi massal tersebut. Dan kami sudah menyiapkan beberapa lokasi-lokasi yang juga menarik yang akan segera kami launch ke masyarakat. Dan tersebar di lokasi strategis, begitu ya, yang juga menarik. Oke, saya ingin membahas mengenai persaingannya sendiri. Sejauh ini secara playing field, apakah cukup menarik dan apa yang sebetulnya membuat perusahaan sangat-sangat yakin untuk memenangkan persaingan lah. Bicara mengenai properti ini adalah sebuah kue bisnis yang kemudian dinikmati oleh banyak sekali pemain begitu ya. Bagaimana sebetulnya strategi dari perusahaan sendiri untuk akhirnya dapat memberikan pelayanan dan juga produk yang juara lah untuk masyarakat? Jadi kami melihat bahwa diferensiasi terhadap produk itu memang menjadi hal yang penting untuk saat ini. Properti memang sangat banyak variannya, namun dengan tadi diferensiasi yang kami miliki, kami yakin menjadi pilihan market ke depan. Karena semakin banyak opsi, masyarakat juga semakin punya banyak pilihan begitu ya untuk kemudian menyerap produk-produk yang kemudian ditawarkan. Baik, kita masih ada satu segmen, Pak Rizkan, kita akan lanjutkan usaha jeda berikutnya. Saya ingin